Presiden terpilih Prabowo Subianto kemarin menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di kantor DPP di Nasdem Tower, Jakarta Pusat. Kedatangan Prabowo ke markas partai pengusung Anies Baswedan ini tentunya menarik perhatian publik. Pasalnya, usai Komisi Pemilihan Umum menetapkan Prabowo sebagai Presiden terpilih, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh langsung mengucapkan selamat kepada calon Presiden dan calon Wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Prabowo dalam berbagai kesempatan selalu mengedepankan dan menggandeng partai-partai lawan untuk membangun Indonesia. Lantas, apa makna politik di balik pertemuan Prabowo dan Surya Paloh di kantor Nasdem? Benarkah kunjungan Prabowo tersebut menjadi sinyal Nasdem bergabung di era pemerintahan Prabowo Gibran? Tim TV One mengabarkan. Ya, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Prabowo Subianto dan juga Surya Paloh usai kedua tokoh ini bertemu kemarin. Nah, apa saja sebenarnya yang mereka sampaikan kepada awak media? Kami hadirkan informasinya berikut ini. Datang ke keluarga besar Nasdem untuk menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas ucapan selamat yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem. Begitu Komisi Pemilihan Umum mengumumkan keputusan KPU menetapkan Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden terpilih hasil pemilihan Presiden 2024. Ketua Umum Partai Nasdem Pak Surya Paloh langsung mengucapkan selamat, dan untuk menghormati ucapan tersebut saya datang dan diterima hari ini di markas besar Partai Nasdem. Iya, dinamika politik masih terus berjalan. Tadinya rival politik, saat ini sudah ada pertemuan, sudah ada komunikasi lebih lanjut. Lalu apa maknanya ya, Bay? Ya. Pagi hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Kita juga masih mencoba untuk menghubungi dari Partai Nasdem hingga saat ini ya. Sudah datang bersama kami Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Selamat pagi, Bang. Pagi, Bang. Sehat ya, Bang? Semangat. Alhamdulillah, segar. Apalagi kan ada pertemuan tadi malam ya, yang tadi ceritain ya, kemarin ya. Oke, kemudian ada dari juru bicara PKS, Bang Khalid. Selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Puasa lancar? Lancar. Amin. Oke. Kemudian Mas Adi Praitno, selamat pagi. Selamat pagi. Merupakan analis politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kita ke Bang Habib terlebih dahulu. Bang Habib, kalau ngelihat kemarin pertemuannya kan tadinya rival politik, terus sekarang udah ada pertemuan, udah ada komunikasi. Intensnya seperti apa? Artinya kalau dari Surya Paloh sendiri kan bilang masih 50-50, tapi ada tidak paling yang diomongin itu akan bergabung di pemerintahan Prabowo Gibran? Ya, kalau kita lihat ya, dinamikanya kan bagus sekali. Baru saja KPU mengumumkan saat itu juga Pak Surya Paloh langsung statement menyatakan menerima hasil pemilu dan mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Gibran. Ya. Menurut saya ini salah satu ucapan yang selamat tercepat dalam pemilu Pilpres dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. Cek ya, kita cek ya. Bahkan ketika 2014, 2019 juga nggak secepat itu juga. Ya, kami mengucapkan selamat kepada Pak Jokowi. Tapi Pak Surya Paloh menyampaikan hanya hitungan jam ya, langsung seketika, kalau bahasa komunis, seketika setelah pengumuman oleh KPU. Nah, karena itu Pak Prabowo sangat menghargai ya intensi tersebut ya. Niat baik Partai Nasdem Pak Surya Paloh dan konteks merawat persatuan, kami hadir ke Pak Prabowo dan delegasi hadir ke Nasdem ya, mengucapkan terima kasih dan sekaligus
secara terang ya, secara jelas mengatakan ikut mengundang ya Partai Nasdem untuk bergabung di pemerintahan Pak Prabowo. Itu kan disampaikan oleh Pak Prabowo ya. Ini juga kan menurut saya salah satu yang tercepat ya. Kalau mau disebut apa, rekonsiliasi atau reunifikasi, kalau tadi yang disebut terpecah-pecah ya, ini tercepat. Tapi gini, saya perlu sampaikan bahwa di antara elit-elit kita memang tradisi menjaga persatuan itu memang terus ada. Kita ingat sebelum masa kampanye waktu itu Pak Prabowo sudah dinyatakan capres. Kemudian Pak Anies sudah dipilih oleh Partai Nasdem sebagai capres. Kami mengadakan pertemuan di Hambalang. Ingat kan ya? Teman-teman mengatakan ini adalah pertemuan untuk menyatakan sepakat atas ketidaksepakatan. Sepakat menjaga terus persatuan ya, menjaga persahabatan ini walaupun punya capres yang berbeda. Nah, ini yang namanya kontestasi ini kan ya lambat laun kan selesai. Yang tonggak utamanya itu kan pengumuman KPU diketuk secara sah ya, walaupun bisa ada respon apakah ke MK ya atau tidak, tapi secara hukum pemilu sudah selesai ya dengan diketoknya lalu oleh KPU. Wajar kalau memang pihak-pihak ini kembali bersatu. Kenapa? Karena mungkin ada di benak beliau berdua, Pak Surya Paloh, Pak Prabowo, kita jangan buang waktu terlalu lama lah. Ya, kita ini kan harus kembali serius 100% maksimal melayani rakyat. Teman-teman Partai Nasdem itu kan ada di DPR juga ya kan, kami ada. Dan ini kalau teman-teman lihat persatuan ini, nawaitu mendorong persatuan ini tergambar di Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Nah, lihat kemarin ya kan, dari 9 fraksi, 8 fraksi sekata ya menyatakan bahwa ini disepakati untuk kemudian dibahas di paripurna di tingkat pertama kemarin, dan itu dibahas dalam waktu yang cukup singkat ya. Walaupun PKS tidak menyetujui, tapi niatnya juga baik, bukan dalam konteks menuju asal menolak, bukan gitu loh. Tetapi menyetujui, memberikan masukan yang konstruktif. Artinya memang ada ajakan yang memang kita sudah mendengar juga ya dari Pak Prabowo. Saya ke Bang Khalid, Bang. Apakah nanti pemandangan Pak Prabowo datang ke PKS juga akan terjadi? Atau setidaknya ketika Bang Khalid dan melihat bahwa barisan perjuangan kemarin di Pilpres satu ini sudah mulai mendekat pada rival. Iya, terkait apa yang terjadi kemarin ya, itu merupakan sebuah hak otonom dari setiap partai politik tentunya ya, dan kami menghormati sekali Partai Nasdem kemudian menyambut dengan Pak Prabowo. Saya pikir pertemuan antara dua pemimpin bangsa ya, yang saya pikir tidak ada masalah, tidak ada masalah, dan komunikasi politik kan hal-hal wajar saja. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bagi PKS saat ini justru yang paling penting adalah kita menuntaskan proses dari Pilpres itu sendiri. Jadi walaupun KPU sudah mengumumkan, Amin secara official itu sudah melayangkan gugatan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Jadi PKS fokus di sini, karena prosesnya belum tuntas di sini. Kalau kita melihat, KPU sudah mengumumkan, kita hormati KPU menjalankan tugasnya, tapi ada proses yang belum tuntas yang secara konstitusional harus kita selesaikan dulu. Apa itu? Bagaimana suara-suara ingin mencari keadilan terkait dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemilu kemarin bisa kita tuntaskan, bisa kita buktikan nanti di pengadilan ya, di Mahkamah Konstitusi. Jadi Partai Keadilan Sejahtera fokus di situ begitu. Hanya saja mungkin nanti dari teman-teman Nasdem sudah bisa bergabung. Cara pandangnya berbeda ya, Nasdem dan juga PKS. Tidak masalah, demokratis dong. Tapi ada komunikasi tidak yang disampaikan Nasdem dengan PKS nih ke depannya akan seperti apa? Saya pikir kemudian akan bergabung juga gitu. Ya, saya pikir Nasdem mempunyai pandangan terkait bagaimana beliau secara resmi untuk menyampaikan, menerima dan sebagainya, itu adalah pandangan tersendiri, dan PKS juga memiliki pandangan bahwasanya proses ini belum tuntas. Kita pastikan ya PKS bersama pendukung 01 menuntaskan proses sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Artinya kalau misalnya PKS didekati atau mau diajak komunikasi dengan Partai Gerindra dan Prabowo, terutama Gibran, itu akan sedikit
mundur dulu gitu, menolak dulu, nggak mau bertemu atau seperti apa gitu? Jadi kita sampaikan, kita secara resmi, secara institusi organisasi menyampaikan kita ingin menuntaskan proses itu. Oke. Jadi ini menjadi prioritas ini. Karena begini, kalau ini tidak kita tuntaskan terlebih dahulu, rasa keadilan, suara-suara untuk mencari kebenaran, ya, bagaimana rakyat, terutama para pendukung 01 ini harus sampaikan dulu aspirasinya, kita tuntaskan terlebih dahulu. Dan inilah tugas PKS adalah ingin mengawal proses ini yang konstitusional ini secara tuntas, sehingga nanti kita baru kemudian kita akan bersikap terkait bagaimana pandangan politik kita. Jadi selama ada proses di Mahkamah Konstitusi ya jaga jarak dulu lah ya gitu. Kira-kira gitu ya Bang Holid ya? Ya fokus dulu yang prioritas. Fokus bukan jaga jarak. Fokus. Bang Adi, Bang Adi udah senyum-senyum dari tadi soalnya. Apa yang terjadi sih ini Bang Adi? Udah biasa ya di politik kita ya, yang tadinya rival kemudian akhirnya bergabung. Biasanya ada yang politis dan yang normatif. Kalau yang disampaikan oleh Bang Holid kemudian Bang Habib ini kan sifatnya normatif. Ya, ini soal bagaimana korespondensi historis perkawanan antara Pak Prabowo dan Surya Paloh kan terbangun cukup lama, terutama di Golkar. Dan tak mungkin ini pertemuan bisa terjadi dalam waktu yang cukup dekat kalau memang tidak ada basis yang kemudian bisa mempertemukan keduanya. Baru kemarin Nasdem mengatakan selamat kepada Prabowo dan Gibran, besoknya kemudian datang berkunjung satu sama yang lain. Artinya apa? Sekalipun kedua sosok ini saling berkompetisi di Pilpres, tapi bangunan komunikasi itu pasti dibangun oleh jejaring-jejaring politik di bawah. Karena tidak mungkin mempertemukan dua tokoh penting yang saling berkonfrontasi sepanjang Pilpres dalam waktu sekejap. Politik kita nggak bisa kun payakun, Pak. Ada satu prakondisi yang harus mempertemukan tokoh-tokoh kunci, para veto player ini untuk menyampaikan pesan apa? Rekonsiliasi politik. Pesannya apa? Islah politik. Pesannya apa? Politik yang tentang gotong royong. Ini hal alamiah ya. Dan sepertinya kenapa pada level segi Pak Prabowo ini luar biasa. Sebagai presiden terpilih mendatangi partai yang jelas-jelas berbeda. Tapi kedatangannya itu untuk menurut saya sekaligus untuk memberikan ucapan terima kasih atas ucapan terima kasih yang diberikan Surya Paloh atas kemenangan Prabowo. Responnya gitu ya. Jadi terima kasih di atas terima kasih sebenarnya. Bisa Anda bayangkan Bayu dan Saira bahwa presiden terpilih rata-rata itu hanya duduk diam. Mereka yang di luar itulah yang kalah sebenarnya ingin mendatangi. Tapi Prabowo mencoba untuk melakukan hal yang berbeda. Pemenanglah yang menyambangi mereka satu persatu. Yang kedua, kita tidak bisa menutup mata. Ini pasti ada sesuatu yang sifatnya politis. Ketika ada tawaran soal bergabung dengan koalisinya Prabowo dan Gibran, ya bagi Nasdem jawabannya 50-50. Mungkin orang Jakarta 50-50, 50-50. Bagi orang Madura 50-50 itu 80-20. 80-nya oke, 20-nya nanti dulu. Nanti dulu itu adalah ingin menjaga perasaannya Pak Anies, perasaannya Muhaimin, perasaannya kawan-kawan kita di PKS, karena saat ini sedang berusaha untuk mencari jalan keadilan ya, untuk mengungkap persoalan-persoalan kasus. Tapi sebenarnya hilalnya sudah ada sebenarnya. Padahal 80%-nya, padahal 80%-nya itu sudah mantap sebenarnya. Tinggal nunggu kalau sudah ada putusan dari MK, apakah jalan keadilan ini buntu atau ada what's next yang bisa didapatkan. Sepertinya itulah kemudian Nasdem akan memutuskan. Inilah yang saya kira nggak mungkin partai seperti Nasdem ini secara eksploratif memberikan karpet merah kepada Prabowo dan Gibran kalau tak ada syai'un di situ. Tapi kan Pak SP bukan orang Madura ya. Nah, nanti kita bahas lagi ya. Kita break dulu ya. Kita akan lanjut lagi saat lagi. Madura dengan Aceh. Oke, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Jadi semalam sebenarnya Bang Willy Aditya ini dari Nasdem sudah confirm ya mau hadir katanya via online, tapi sampai saat ini belum bisa dihubungi. Nah, produser kami juga masih tetap mencoba menghubungi terus dari perwakilan Nasdem. Oke, kita lanjutkan dialog saya ke Bang Habib. Bang Habib, tadi Mas Adi Pray bilang 80-20 nih sebenarnya. Jadi jangan-jangan tadi malam ada deal-dealan tertentu, ya udah gabung nih, join nih, tapi diredam dulu aja gitu karena menjaga perasaan dari PKS dan Pak Anies dan lain sebagainya gitu. Ya kalau kita lihat sudah ada tondo-tondo lah bahasanya. Berarti benar 80-20. Iya, berarti Mas Adi bilangnya benar tuh. Maka bisa jadi 90-10 jangan. Wah, 90-10. Ya kan, kenapa? Apalagi ya hambatannya sebetulnya sekarang, ya. Hambatannya apa? Histori persahabatan ada, ya. Kemudian kesamaan politik 5 tahun terakhir ada. Jangan lupa, kami ini sama-sama di pendukungnya Pak Jokowi, dalam koalisi pendukungnya Pak Jokowi 5 tahun terakhir. Kemudian tondo-tondo yang paling jelas saya bilang tadi, di parlemen, yang parlemen saat ini,
Ya kan ada beberapa rapat komisi nih, Ya. dan rapat badan Balek. Ya. Undang-undang Dewan khusus Jakarta, daerah khusus Jakarta. Kan Nasdem sikapnya sama loh, dalam beberapa isu penting dan dalam konteks kesepakatan umum ya di tingkat pertama sama dengan partai-partai yang ada di koalisi kami gitu kan ya. Nah, apalagi di berbagai komisi saya pikir kurang lebih sama lah, frekuensinya itu sama. Nah, sehingga yang tadi dikhawatirkan orang nih, Pilpres kemarin, efek Pilpres, perkelahian Pilpres akan terbawa sampai setelah Pilpres. Kita akan gontok-gontokan, DPR akan panas menjadi ajang perkelahian lanjutan, ya kan ya. Ternyata kan nggak terbukti, terutama dari sikap Partai Nasdem ini yang sangat bersahabat ya, sangat friendly dengan kita, dan pertemuan semalam ya sangat monumental sebetulnya ya, bukan hal yang sederhana. Dan kalau dibilang persentasenya berapa, Pak Adi Prai Madura 80-20, ini kalau dari Condet 90-10 gitu kan, Jakarta Timur gitu kan. Udah dinaikin satu level. Orang Condet jauh lebih optimistis daripada orang Madura. Oke, kalau tanda-tandanya ada, tapi hambatan nggak ada menurut Bang Habib. Tapi kan di situ ada partai-partai lain, Bang, selain Gerindra, ada Golkar, ada PAN. Itu nggak masalah tuh. Golkar sudah ngomong langsung ya kan kemarin kan ya, Pak Erlangga kalau nggak salah ya, atau kalau Doli nggak ada masalah ya tapi kalau dalam rapat-rapat sehari-hari juga nggak ada masalah. Politik merangkul bukan memukul itu bukan politik Pak Prabowo dan Gerindra, tapi itu politik koalisi kami. Nah itu yang sekarang kayak kemarin Bang Zul juga kan nggak ada masalah kok masuk, karena Setuju aja kita gitu. ini negara besar bos, gitu kan ya. Masuknya Nasdem atau nanti juga mungkin insya Allah PKS ya kan ikut masuk ya kan, kita doakan ya kan, sama sekali nggak akan membuat kegerahan di dalam. Kita saudara kok. Oke. Langsung aja, Bang Khalid. Nggak buat mulai dicolek nih, mulai dicolek. Ya Nah, mungkin ya. fokusnya memang pada MK, tapi kan sekarang dari Bang Habib aja udah mulai colek gitu ya. Nah, apakah PKS juga tidak merasa berjuang sendirian di MK gitu loh, sementara Saya kira ini buat pertandingan ini belum finish buat PKS. Jadi proses pengumuman di KPU tapi belum finish, karena finishnya adalah setelah proses semua dilalui ya, proses pencarian jalan keadilan tadi sudah dilalui dengan sebaik-baiknya, baru kemudian kita akan di PKS akan mengambil sikap seperti apa. Jadi pertandingan belum finish ya, sehingga proses ini yang harus kita tuntaskan. ini ada Jadi kalau kewajiban kita moral pada konstituen begitu ya kemarin? Enggak, ini merupakan kewajiban moral dan konstitusional. Bagi PKS ini adalah kewajiban moral dan konstitusional dan harus ditunaikan. Baru kemudian kita berpikir bagaimana ke depan. Jadi nanti setelah proses di Mahkamah Konstitusi selesai ya, hasilnya seperti apa, baru kemudian musyawarah Majelis Syuro akan melakukan kegiatan bermusyawarah menentukan arah politik ke depan seperti apa. Bang Khalid, Pak Anies kan juga sempat berbicara begitu bahwa pertemuan antara Prabowo dengan Surya Paloh ini juga pertemuan baik, walaupun memang dikatakan bukan luar biasa. Nah artinya apakah ini juga sudah agak tanda-tanda gitu sedikit mengendur? Oke, misalnya proses MK lama jadi fokus gitu, tapi juga paling tidak ya akan bersedia juga bergabung. Jadi gini, PKS kemarin di seluruh saksi-saksi seluruh Indonesia ya mengumpulkan bukti-bukti, data-data. Jadi kemarin kita seluruh pengurus tim hukum itu bergerak lagi capek-capeknya nih mengumpulkan data-data ya, dan kita sudah sampaikan kepada Timnas, tim hukum untuk nanti dibawa ke MK. Jadi bagi kami di PKS sungguh tidak etis ketika kader kami berjuang ya, sedang mengumpulkan bukti, sedang mengumpulkan data untuk perjuangan mencari keadilan, berjuang bersama rakyat, bersama para pendukung 01, tiba-tiba kita berbicara masalah koalisi dan sebagainya. Saya pikir itu nantilah kita tuntaskan perjuangan bareng-bareng dulu ya, di proses di sengketa Pilpres ini sebaik-baiknya, usaha terbaik sebaik-baiknya, dan baru kemudian nanti kita melihat hasilnya seperti apa. Nah, baru setelah itu kita akan membuka diskusi lagi, apakah arah politik PKS ke depan masuk di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, nanti wewenang dari Majelis Syuro yang akan menentukan. Apakah mau bergabung atau mau jadi oposisi lagi gitu? Ya, Berarti betul. kan nambah lagi jadi 15 tahun nih Bang Khalid ya, kalau misalnya jadi Oposisi ya, oposisi misalnya. gitu. Jadi kita lihat situasi. Kita lihat. Mas Adi, catatan sendiri buat PKS bagaimana? Konsisten sekarang memang di MK karena ada kewajiban konstitusi, ada kewajiban moral ya terhadap konstituennya gitu.
Tapi dari petanya saat ini, bayangannya Bang Adi PKS ini gimana? Ya sebenarnya kalau mau jujur, partai-partai politik di luar Prabowo dan Gibran ini tak pernah punya jarak psikologis apapun dengan Prabowo khususnya. Nasdem tak pernah punya jarak yang konfrontatif dengan Prabowo. PKS pun pernah punya pengalaman bersama dengan Prabowo 2 kali pilpres ya. Kemudian P3, termasuk PDIP, beberapa waktu yang lalu PDIP mengatakan nggak ada masalah dengan Gerindra. Masalahnya cuma satu di antara partai-partai di luarnya Pak Prabowo ini. Masalahnya dengan Jokowi. Nah, saya melihat kalau Prabowo Subianto dan Jokowi masih mesra untuk beberapa fase yang akan datang, rasa-rasanya PKS agak sulit tuh mau bergabung. Jarak psikologisnya bukan dengan Prabowo, tapi ada dengan Pak Jokowi. Termasuk soal kemungkinan PDIP merapat ke Prabowo, sangat mungkin dengan catatan hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi tak lagi mesra seperti yang dulu. Ini yang kemudian saya baca, tapi beda agak Nasdem, beda dengan PKB, beda dengan P3. Hubungan apapun Prabowo dengan Pak Jokowi, mau baik ataupun tidak, rasa-rasanya mereka ini punya tondo-tondo yang jauh lebih kuat untuk menjadi bagian dari koalisi. Tapi except PKS, kecuali PDIP, ada jarak Pak Jokowi di situ yang sepertinya akan menghambat mereka untuk masuk dalam koalisi. Kecuali dengan catatan, bergabung dengan koalisi, tapi Pak Jokowi pengaruhnya sudah mulai diamputasi. Tak lagi menjadi figur sentral, figur kunci yang mengorkestrasi bangunan koalisi ke depan. Karena kan ada partai yang mengusulkan Pak Jokowi itu menjadi pimpinan koalisi. Tentu partai-partai yang berkuasa, partai-partai yang berkompetisi, nggak mau di bawah subordinasi hanya mantan presiden di masa yang akan datang. Itu bacaan saya dari jauh ya. Ya, Mas Adi melihat kalau misalnya memang nanti PDIP terus kemudian PKS bergabung itu ada deal-deal politik tertentu begitu? Ya kalau bergabung pasti ada deal lah. Apa konsesi ya menteri, kekuasaan. Jadi politik kita memang di ujungnya itu adalah bagaimana mendapatkan kekuasaan, entah cara berkoalisi ataupun dengan cara islah politik. Sejak SBY, kemudian Jokowi, termasuk kemungkinan Prabowo, kalau kita menggunakan perspektifnya Dan Slater, ada perspektif elit di kita itu memang bersaing itu sekadarnya. Jadi ada keinginan dari elit-elit politik di Indonesia itu bahwa persaingan hanya ramai jelang pilpres, pasca pilpres, saling berangkulan dan kerjasama dan gotong royong. Dan itu sepertinya akan dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto. Karena apa? Motif politik untuk membangun Indonesia yang kuat ini butuh resource, butuh soliditas dan kerjasama. Di samping itu tentu pasangan Prabowo dan Gibran ini butuh dukungan politik di parlemen yang jauh lebih kondusif. Per hari ini gabungan 4 partai di 02 ini hanya mencapai 42%. Tentu tak nyaman kalau kemudian mayoritas parlemen dikuasai non koalisi nomor 2, sehingga apa? Kebijakan-kebijakan politik strategis ke depan tentang infrastruktur mungkin, tentang makan gratis, tentang susu, tentang IKN, kalau tidak mendapatkan support dari parlemen, tentu ini tidak akan mampu mengekselerasi bagaimana Indonesia ini akan keluar dari middle income trap itu loh. Tapi menarik ya soal relasi antara Pak Prabowo dengan partai-partai dan Pak Prabowo dengan Jokowi yang mungkin akan mempengaruhi relasi dengan partai-partai itu lagi. Nanti kita bahas bentar lagi Bang Habib ya. Break dulu ya. Oke, saat lagi kami akan kembali. Oke, kita lanjut kembali perbincangan. Saya langsung ke Bang Habib. Bang Habib, boleh dong merespon apa yang disampaikan oleh Mas Adi soal relasi antara Pak Prabowo dengan partai-partai dan juga partai-partai ini dengan Pak Jokowi? Saya pikir tidak persis seperti yang disampaikan Pak Adi Pray ya. Saya justru melihat Pak Jokowi adalah faktor pemersatu ya. Pak Jokowi juga nggak ada masalah sebetulnya. Kalau Deddy Sitorus saja yang mengatakan ada masalah dengan Pak Jokowi. Ya, faktanya sampai saat ini Pak Jokowi nggak pernah dipecat dari PDI, setahu saya ya. Nggak pernah ada, karena Ibu Mega pasti masih ada rasa sayang, ada kadernya yang memang sangat dekat selama ini gitu loh. Terakhir beda pilihan, oke, tapi ada perjalanan panjang, amat panjang Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan. Begitu juga misalnya Pak Jokowi dengan PKS misalnya. Ada masalah apa? Nggak pernah ada masalah apa-apa kok. Walaupun berseberangan selama ini Pak Jokowi dengan PKS, ya, saya pikir sama-sama menjalani tugas di posisinya masing-masing dengan cara-cara yang terhormat. PKS ini oposisi betul, tapi oposisi yang konstruktif terhadap Pak Jokowi. Kita bisa aja loh kalau bersikap sebagai oposisi yang tidak konstruktif dalam pembahasan undang-undang misalnya kan. PKS ada sikap A beda dengan partai lain. Oke, tapi begitu sudah sampai ke pembahasan, ya tetap aja mengikuti proses selanjutan pembahasan tersebut. Kalau tidak konstruktif bisa saja memboikot rapat, misalnya ya kan ya,
melakukan berbagai cara yang tidak konstruktif supaya pengesahan oleh orang-orang yang sudah bersepakat itu tidak berjalan, ya kan ya? Nggak seperti itu, gitu. Dan dalam konteks kerja pengawasan ya, banyak sekali hal-hal baik yang juga disupport oleh PKS di parlemen ya. Yang baik dari pemerintah disupport oleh PKS, tapi yang nggak baik mereka kritik habis-habisan dengan cara yang proporsional. Artinya apa? Kebijakan Pak Jokowi dan konteks kebijakan dengan teman-teman PKS sebetulnya nggak pernah ada masalah. Apa sih pertempuran ideologisnya? Jadi kalau gabung udah cocok lah ya sebenarnya Bang? Iya, makanya apa sih? Colek lagi. Saya mau nanya ke Bayu, ke Sira ya. Apa sih pertempuran ideologisnya, hambatan ideologisnya antara Pak Jokowi? Oke, ideologis. Kemudian personalnya apa? Nggak ada menurut saya gitu loh. Tapi memang ada partai-partai seperti misalnya PKS ya, kalau sampai saat ini ya, mungkin saja masih bisa berubah kan ya, belum bisa bergabung, dan kita ya nggak ada masalah juga. Mereka di luar tapi yang friendly, friendly opposition gitu ya. Ya kalau nggak salah begitu kan, oposisi yang bersahabat dalam konteks kebangsaan gitu. Kita ini sebagai sesama anak bangsa. Tapi kita juga nggak bisa batas batasi. Misalnya ini pasti nggak bakal masuk, partai ini nggak bakal masuk. Kita nggak tahu misterinya, Pak. Ya, siapa tahu besok PKS juga bisa masuk. Gitu. Nah, itu. Jadi oposisi konstruktif saja sudah dipuji. Iya. Apalagi kalau nanti bergabung sekaligus. Ya, kita nggak tahu misterinya karena kita ini berpolitik, orang-orang yang terlibat elit-elit politik saat ini itu kan bukan baru kenal kita, Pak. Kita ini kan sudah saling mengenal, saling berinteraksi belasan tahun, ya satu sama lain. Kita punya hubungan yang amat baik, ya kan. Bahkan sampai ke keluarga-keluarga kita lah. Kalau kayak saya dengan Habib Abu itu kan bertetangga di rumah jabatan, itu kan ya. Kita juga dengan demikian kan hal-hal yang menghambat semakin tipis gitu loh. Tapi betul harus dihargai, institusinya saat ini masih seperti itu. Oke. Tapi institusi ini kan terdiri dari pribadi-pribadi juga, Pak. Oke. Hambatan-hambatannya nggak ada. Bang Holid, barrier-barrier itu? Jadi, ya. Dalam memutuskan itu kan kalau di PKS sendiri itu ada paling nggak ada pertimbangan khusus, ada pertimbangan umum. Jadi pertimbangan khususnya adalah apa aspirasi yang diinginkan konstituen PKS, kader, pengurus, anggota, simpatisan, ya. Ini apa keinginan arah politik ke depan? Tentu itulah kenapa kemudian kita memiliki Majelis Syuro yang menangkap aspirasi dari seluruh penjuru tanah air. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pertimbangan yang lebih luas, umum, mengenai kepatutan publik, kepatutan masalah demokrasi kita. Coba bayangkan misalnya seperti kemarin, kalau umpamanya semuanya masuk ke pemerintahan, tidak ada kekuatan oposisi, dan itu sangat tidak bagus buat kepatutan demokrasi. Dan PKS memilih, walaupun ada yang mengatakan jalan sunyi ya, nggak apa-apa, tapi adalah sebuah perjuangan kepatutan demokrasi yang ingin kita jaga, ya, sehingga demokrasi kita menjadi lebih sehat. Tentunya ketika oposisi itu semakin besar jumlahnya, pandangan yang berbeda tadi, ya, perspektif yang berbeda tadi, itu bisa mengontrol kekuasaan yang sebenarnya memang harus kita kontrol, ya. Kalau tidak ada kekuatan penyeimbang yang kuat, itu justru nanti banyak kebijakan-kebijakan yang katakanlah tidak sesuai dengan konstitusi atau tidak sesuai dengan undang-undang. Nah, itu bisa kita luruskan. Sehingga inilah pentingnya sikap PKS sebagai partai oposisi pada 10 tahun terakhir ini. Nah, bagaimana ke depan? Tentu PKS akan mencermati dengan seksama apa aspirasi kader dan apa aspirasi publik terkait pemerintahan ke depan. Nah, nantilah yang akan dirumuskan oleh musyawarah Majelis Syuro. Bang Holid, yang paling dicermati itu apa? Yang menentukan posisi, oke lah oposisi lagi, atau akhirnya bergabung? Yang paling dicermati aspirasi apa yang kira-kira sampai saat ini ya setidaknya gitu. Tolak ukur lah paling tidak gitu. Jadi begini, tentu kita berpikirnya kemaslahatan bangsa secara luas ya, sehingga nanti bagaimana kemudian para kader, pengurus se-Indonesia ini ya ingin melihat nanti perwakilan majelis-majelis syuro itu akan menyampaikan, oh dari Sumatera Utara seperti ini, dari Sumatera Barat pandangannya seperti ini, dari Jawa Timur seperti ini, DKI seperti ini, sehingga nanti kita akan mendapat pandangan yang utuh. Dari musyawarah inilah yang kemudian kita akan mengagregasi apa kepentingan, apa perjuangan bersama ke depan ini, apakah kita di luar pemerintahan berjuangnya, ataukah di dalam pemerintahan. Kita akan melihat maslahatnya yang mana. Nah, disinilah kita tidak partai yang satu orang kemudian kita gabung.
Kita nggak gabung, nggak begitu. Tapi kita betul-betul akan menyerap aspirasi dari seluruh tanah air dan kemudian kita akan kristalisasi menjadi keputusan organisasi. Oke, hanya waktu yang bisa menjawab berarti. Iya ya. Ya, insya Allah. Nah, kita tunggu tanggal mainnya. Kita tunggu tanggal mainnya. Benar-benar kita nantikan. Kenapa Bang Adi? Itu kalau menggunakan unit analisa berbasiskan stakeholder dan basis massa PKS. Ya. Tapi kalau unit analisanya itu veto player, elit partai, nggak begitu ceritanya. Ceritanya gimana? Kalau presiden PKS yang berkehendak atau Dewan Syuro PKS yang berkehendak berkoalisi, ya saya kira yang di bawah itu samikna wa atokna. Itu PKS, Pak. Jadi ketaatannya memang cukup integratif ya kepada elit-elit mereka. Bahwa ada aspirasi yang muncul dari bawah, ya. Tapi at the end of the day-nya soal siapa yang bisa memutuskan langkah politik PKS ke depan itu pada elit-elit kunci yang saya sebut sebagai veto player. Tapi itulah yang saya sebutkan. Jarak psikologis PKS dengan Prabowo nyaris tak ada. Betul kata Bang Habib, nggak ada konfrontasi apapun yang sifatnya signifikan. Termasuk misalnya dipertanyakan, nggak ada tuh perdebatan ideologis antara PKS dan Jokowi. Tidak sesederhana itu bagi saya. Dulu ketika Jokowi menang jadi presiden 2014, lanjut ke periode kedua, kan banyak sekali istilah-istilah menurut saya bukan hanya membuli, tapi cukup menyakiti PKS. Pendukung Jokowi itu mengklaim lebih layak disebut PKI ketimbang disebut dengan PKS, Pak. Ada apa? Ada distingsi yang sebenarnya ingin dibangun bahwa PKS itu the other, sesuatu yang memang dia denial. Dia itu ditolak untuk menjadi bagian dari komunitasnya Pak Jokowi yang dianggap sebagai nusantara, yang dianggap sebagai nasionalis. Nah, PKS itu tidak. Bisa dicek sekarang jejak digitalnya. Banyak pendukung Jokowi yang masih mengatakan, yang penting saya nggak dituduh PKS, mending dituduh PKI, Pak. Ini distingsi yang nggak gampang sebenarnya. Apa yang ingin saya katakan? Dalam banyak hal, PKS ini masih diposisikan sebagai partai yang Islamnya agak kanan. Sementara Jokowi dan para loyalisnya masih memposisikan diri sebagai sesuatu yang berbeda secara diametral dengan PS. Siapa mereka? Nasionalis, kelompok-kelompok moderat, kelompok-kelompok liberal. Dan bahkan partai politik yang dianggap replikanya Pak Jokowi, yang disebut dengan PSI, sangat berbeda secara diametral. PSI itu dari dulu ingat kok, nolak poligami, tolak syariatisasi, sesuatu yang selalu diasosiasikan dengan PKS. Bagi saya itu ideologis. Nah, ideologis yang dibayangkan stigma, ideologisasi yang dibayangkan seperti misalnya ini nasionalis, ini kapitalis tidak ada di Indonesia. Tapi pertentangan warna Islam, warna nasionalisme per hari ini itu saya belum menemukan titik temunya antara PKS dan Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi dan Pak Prabowo masih mesra dan mulan madunya agak lama di masa yang akan datang, bagi saya membayangkan sulit ada di dalamnya tuh PKS di sana. Tapi kalau bulan madunya ini misalnya sampai 20 Oktober, bukan tak mungkin PKS ini menyatakan siap. 50-50 juga seperti rumus orang Madura. 80-20. Kalau Condet 90-10. Lebih maju lagi. Oke, thank you Bang Adi, Bang Khalid, Bang Habib juga terima kasih waktunya berdiskusi bersama kami pagi hari ini ya. Tapi sekali lagi ya, hanya waktu yang bisa menjawab. Tunggu tanggal mainnya tadi kata. Dinamika politik masih panjang, Bray. Masih kita akan saksikan juga nanti ya. Oke, terima kasih semua para narasumber sudah hadir bersama kami pagi hari ini. Kami jeda, masih ada beberapa informasi yang akan kami hadirkan sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.